Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang game edukasi. Nah, bicara soal game, semua orang juga pasti tahu ya, game itu adalah sebuah permainan yang memberikan hiburan dan juga bisa sebagai ajang kompetisi. Katakanlah seperti contoh game Mobile Legends, kemudian ada PUBG, dan game-game konsol lainnya. Berbeda dengan game edukasi. Kalau game edukasi, di dalamnya ada unsur pembelajarannya. Jadi biasanya ini ditujukan kepada anak-anak agar mereka merasa senang ketika belajar topik tertentu. Nah, untuk lebih jauh tentang game edukasi, perhatikan video berikut. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel saya ya. Nah, di sini saya akan membahas 3 topik ya. Yang pertama adalah jenis game edukasi beserta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah proses pengembangan. Di sini ada alur tahapan pengembangan dalam membuat game edukasi. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk membuat atau merancang game edukasi yang sederhana. Nah, kita ketahui dulu pengertian game edukasi. Ini pengertian yang saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi, game edukasi adalah aplikasi permainan yang dirancang khusus dengan tujuan untuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, dari kata menarik dan menyenangkan ini sudah jelas ya. Ini segmennya untuk anak-anak. Ya, pada umumnya untuk anak-anak agar mereka merasa tertarik untuk belajar topik tertentu. Dan aplikasinya biasanya dirancang dalam format desktop dan mobile. Ya, maksud format desktop itu adalah bisa dijalankan di komputer atau laptop. Kalau format mobile itu di HP atau di tablet itu. Oke, kita lanjut di bagian jenis game edukasi. Nah, di sini saya sudah merangkum ada beberapa contoh. Ya, ini berdasarkan pemahaman saya dan referensi yang saya dapatkan. Jadi, game edukasi itu umumnya dikemas dalam sebuah proyek yang berbasis multimedia. Nah, saya ambil contoh yang pertama di sini, jenisnya yang belajar berhitung. Ya, ini model yang belajar berhitung, di mana di dalamnya ada kuis interaktif dengan soal perhitungan dasar yang disertai gambar. Kita lihat contohnya ya. Oke, ini adalah jenis game edukasi yang sederhana. Dari tampilannya, ini sudah jelas untuk anak-anak ya. Ada gambar karakter juga, kemudian style fontnya juga. Untuk tulisan ini, style tulisan tangan. Di sini saya pilih tadi yang berhitung, jadi ada tampilan nama buah, kemudian skornya di sini dapat 80. Ya, jadi dinyatakan lulus, ada suara hore ya, suara hore dari anak-anak itu. Nah, ini salah satu contoh project yang saya buat sebagai contoh sederhana sebuah game edukasi. Nah, jadi memang ini saya rancang khusus untuk anak-anak. Ya, untuk belajar berhitung agar prosesnya menyenangkan ya, menarik dan menyenangkan. Nah, jadi ada pertanyaan, ada berapakah jumlah buah apel hijau? Nah, di sini ada gambar buah apel. Kemudian ada pilihannya ya. Misalnya jawab benar. Tadi jawab benar muncul tanda benar. Ya, disertai dengan sound effect. Kemudian kalau jawab salah. Ya, ada sound effect juga. Dan seterusnya. Ya, kalau tadi jawab benar, dapat skor tinggi, ada suara hore. Nah, ini dapat skor rendah, ada suara yang kecewa ceritanya ya. Dan seterusnya nanti. Kemudian di sini ada kontrol on off juga untuk musik latar. Ya, jadi umumnya untuk aplikasi yang berbasis multimedia itu
harus menyertakan kontrol, karena tidak semua orang senang mendengarkan musik sambil belajar ya. Ada juga yang senang ya. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada belajar huruf dan angka. Ini hampir sama tetapi ada materinya. Jadi selain soal, ini juga ada materinya dan juga lebih kompleks ya, karena kontennya lebih lengkap. Ini saya ambil dari contoh karya mahasiswa di salah satu kampus swasta yang ada di Bali. Nah, ini contoh yang kedua. Dari segi tampilannya memang cocok juga untuk anak-anak ya, terutama untuk anak SD ya. Ada gambar gedung dan ada gambar karakter anak SD. Nah, ada kontrol musiknya juga. Di sini ada dua pilihan ya, untuk pelajaran dasar dan tematik. Nah, untuk pelajaran dasar seperti tadi, ini ada pilihan untuk angka misalnya. Nah, ini lebih lengkap ya, berisi video yang menunjukkan bagaimana memperagakan angka 1 ya. Ini khusus untuk yang disabilitas, yang tidak bisa mendengar terutama. Jadi angka 1 itu seperti apa kita menunjukkannya. Ya, termasuk juga cara membacanya. Kemudian angka 2 dan seterusnya. Nah, mengenal huruf juga sama. Ada huruf besar, huruf kecil. Ya, beserta kode untuk menunjukkan huruf A dan huruf B. Nah, ini huruf C dan seterusnya. Kemudian ada tematiknya juga. Nah, kalau di SD itu kan kebanyakan tematik. Nah, misalnya di sini pilih IPA, mulai ya mata. Ada video yang menunjukkan yang mana mata. Nah, hidung dan seterusnya. Kemudian ada latihannya. Kalau contoh yang sebelumnya langsung ke latihan soal, nah ini ada materinya, baru ada latihannya. Ya, gambar apakah ini, kan seperti itu. Ya, saya akan jawab sembarang ya. Nah, jumlah soal 10, jawaban benar 8, nilainya 80. Dan seterusnya nanti ya. Nah, di sini ada tombol untuk keluar juga. Sama seperti yang saya buat sebelumnya. Ini bagusnya ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, kalau tidak ada emot senang, kalau iya sedih ya. Ini kesannya ditinggalkan, itu artinya. Nah, kemudian tebak gambar. Nah, yang jenis tebak gambar ini hampir sama dengan contoh yang pertama saya tunjukkan. Oke, saya matikan dulu musiknya biar lebih jelas. Kalau tadi saya tunjukkan yang berhitung, sekarang yang tebak gambar. Nah, ini saya rangkum ya, jadi dua pilihan. Sama saja sebenarnya, ini pertanyaannya berbeda. Nah, ini lebih ke menanyakan buah apa itu ya, buah apakah namanya ini, ada gambar apel. Nah, nanti anak-anak akan menjawab di sini. Ada jeruk, anggur, ceri, apel. Nah, oke, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kalau di sini saya tunjukkan juga contoh lain yang juga termasuk tebak gambar.
Nah, ini adalah salah satu bagian dari project yang pernah saya kembangkan. Ini project yang saya gunakan untuk lomba dulu. Di dalamnya ada latihan soal, yang mana ada soal yang muncul, kemudian ada pilihan nomor, ya, dan juga ada tanda benar salah. Kita langsung saja lihat ya. Nah, di sini ada muncul soal dan ada gambar mainboard dengan kode-kode angka. Ya, jadi user diminta untuk memilih angkanya saja. Bagian manakah yang disebut dengan soket prosesor? Nah, di sini ada nomor, jadi tinggal dipilih, misalnya nomor 1. Nah, nanti muncul jawaban benar, dan ada pembahasan. Kalau dari segi tampilannya ini kurang cocok untuk anak-anak, jadi ini memang segmennya untuk tingkat menengah, ya, untuk anak SMA, SMK yang memang fokus dia belajar komputer. Nah, kemudian pertanyaan kedua, saya coba jawab salah. Misalnya saya nomor 3. Nah, muncul tanda salah dan ada pembahasan jawaban yang benar, dan seterusnya. Nah, itu juga yang salah satu bentuk tebak gambar. Kemudian ada yang jenisnya puzzle. Nah, puzzle ini menyusun gambar yang diacak-acak. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini ada gambar sistem pencernaan manusia yang diacak. Ya, jadi caranya drag and drop. Ya, diklik, klik share, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu drag and drop. Sorry, mau saya main-main ini. Nah, misalnya di sini dimulai dari mulut dan kerongkongan. Nah, ini di bagian mana dia? Ini lebih cocok untuk anak SD atau SMP yang memang sudah dapat materi pelajaran IPA tentang sistem pencernaan. Nah, kemudian lambung. Oke. Kemudian empedu. Kalau tidak cocok, nanti kembali dia seperti itu. Ya, dan ini harus tepat sesuai dengan ukurannya. Hati. Nah, kemudian pankreas seperti ini. Oh, bukan pankreas ya. Oh, bener ya. Ini usus halus nih, saya keliru ini. Ya, kemudian ini usus besar. Ya, sudah lengkap. Nah, itu yang puzzle ya. Jadi mencocokkan potongan gambar. Kemudian ada yang drag and drop. Nah, drag and drop ini sama juga seperti puzzle. Kalau puzzle itu ada juga yang diklik, ada juga yang drag and drop. Nah, kalau drag and drop ini memang secara khusus harus diseret, ditarik itu objeknya ya, diklik, seret, tarik, lepas, seperti itu. Kita lihat contohnya di sini dari sumber yang sama juga, ya, petonganimation.com. Nah, di sini ada percobaan asam basa. Ini topiknya tentang pelajaran kimia. Ini ada lakmus biru, lakmus merah, ada wadah, asam cuka, aquades, kemudian ada sabun. Saya akan coba yang asam cuka. Nah, ini diklik, seret, klik seret di sini ya. Ya, kemudian lepas. Nah, ini tandanya sudah dituangkan ya. Kemudian saya coba yang lakmus merah, seperti itu. Tidak ada reaksi, saya keluarkan lagi. Kemudian yang lakmus biru. Ya, ternyata lakmus biru yang bereaksi ya. Nah, reset lagi. Kemudian coba yang sabun. Kemudian tadi lakmus biru yang berubah, kita coba lagi. Tidak ada reaksi. Yang merah. Ya, ternyata yang merah. Nah, ini lumayan ya. Kalau misalnya tidak ada tempat untuk praktek, tidak ada laboratorium, bisa menggunakan ini sebagai simulasi. Dan yang terakhir di sini game based learning. Jadi memang pembelajaran yang berorientasi pada permainan.
Nah, di sini salah satu platform yang saya gunakan ya, salah satunya adalah Kahoot. Nah, kita lihat ya, ini harus online ini. Nah, ini harus online. Dan untuk memainkannya, ini harus melibatkan dua pihak. Jadi, di sini saya tidak bisa menunjukkan bagaimana, saya hanya menunjukkan platformnya saja. Jadi, dua pihak itu yang pertama adalah yang membuat konten. Ya, contohnya misalnya di sini saya membuat 5 soal yang mudah ya, 5 soal pilihan ganda, soal umum yang akan dijadikan konten sebuah permainan atau game. Nah, kemudian pihak yang lagi satu adalah peserta. Nah, nanti pesertanya itu akan mendapatkan pin ya, nanti saya akan memberikan pin itu misalnya. Nah, kemudian masuk untuk ikut bermain. Nanti akan muncul soal yang mudah. Nah, cuma di sini teknisnya siapa yang cepat menjawab dengan benar, dia yang dapat skor tertinggi. Begitu seterusnya itu. Jadi kalau misalnya soal yang gampang dijawab dengan seperti biasa, ya tidak ada tantangan ya. Tetapi lewat kemasan seperti ini akan terasa berbeda. Oke, nanti di lain kesempatan saya akan tunjukkan seperti apa. Nah, itu untuk jenis game edukasi beserta contoh-contohnya ya. Tetapi kebanyakan nanti yang dibuat yang model sederhana berupa soal bergambar seperti itu. Nah, kemudian untuk alur proses pengembangannya. Di sini ada tahapannya ya. Pertama, konsep. Ya, sudah pasti membuat konsep. Mulai dari menentukan ide, kemudian topik atau judul kontennya, kemudian materinya tentang apa, sasaran penggunanya, siapa yang mau menggunakan, apakah anak SD atau anak SMK mungkin atau umum. Nah, itu ditentukan dulu dalam sebuah konsep. Kemudian tahap desain. Nah, desain tampilan ya dalam bentuk storyboard. Jadi merancang bagaimana layoutnya, tombolnya di mana diletakkan, gambarnya di sebelah mana, kemudian ada karakter nanti di bagian mana diletakkan seperti itu. Dan struktur navigasinya atau flowchart-nya. Jadi kalau misalnya ada banyak halaman, nanti klik tombol ini dia menuju ke halaman mana. Nah, itu kita buatkan semacam struktur alur navigasi. Lalu kemudian kalau sudah ada itu, lanjut ke material collecting. Nah, jadi di sini ada pengumpulan bahan atau aset. Dari aplikasi game edukasi itu, kita ingin menampilkan apa? Misalnya perlu karakter, nah berarti dibuat dulu karakternya. Ini sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat ya di tahapan desain. Kalau memang perlu karakter, ya dibuat karakter atau dicari karakter yang sudah ada. Lalu kemudian dianimasikan kalau perlu. Kalau memang perlu video, buat dulu videonya. Kalau memang perlu ada sound effect atau rekaman suara, dibuat dulu. Nah, setelah itu jadi, baru tahapan berikutnya adalah assembly. Nah, di sini adalah penggabungan dari aset-aset atau bahan-bahan yang sudah jadi. Jadi, video, kemudian gambar, karakter, termasuk juga button atau tombol yang sudah dibuat itu, kita jadikan satu dan kita fungsikan. Sehingga nanti ada tombol, dari tombol A, diklik menuju ke halaman selanjutnya, itu agar berfungsi. Nah, itu di tahapan assembly. Nah, itu jadilah nanti sebuah prototype. Dan di tahapan assembly itu ada aplikasi yang memang digunakan untuk merancang game edukasi. Kemudian setelah prototype jadi, lanjut di bagian uji coba atau testing untuk mengetahui apakah berjalan lancar atau ada bug. Kalau tidak ada bug berarti langsung ke tahapan publikasi itu. Nah, itu tahapan sederhananya ya. Intinya berawal dari konsep dulu ya. Nah, di tahapan assembly ada aplikasi yang digunakan. Nah, aplikasinya apa? Nah, jadi di sini secara umum dan pengalaman yang saya dapatkan dulu ya, sampai sekarang juga saya masih menggunakan ini untuk membuat game edukasi ya, game edukasi yang sederhana. Saya rekomendasikan menggunakan Adobe Flash. Kalau yang sekarang ini Adobe Animate namanya.
Nah, ini mungkin saya pindahkan dulu biar kelihatan ya. Oke, aplikasi pembuat game. Jadi yang populer ya, yang bisa dikatakan sederhana lah. Meskipun ada aplikasi yang lebih juga di luar sana, tetapi ini yang sering saya gunakan. Nah, di sini Adobe Flash atau Animate ini sama, cuma Adobe Animate ini adalah generasi selanjutnya dari Flash. Nah, kalau yang Flash ini masih di versi atau di seri CS Creative Suite, sedangkan Animate ini sudah yang di seri Creative Cloud. Nah, kalau lihat perbedaannya, di sini sebenarnya sama-sama bisa membuat desain ya. Jadi kenapa dipilih aplikasi ini? Pertama, memberikan kemudahan atau kebebasan dalam membuat desain dan membuat animasi ya. Jadi sama-sama bisa membuat animasi. Kemudian mendukung programming. Jadi baik itu di Flash maupun Animate itu ada namanya action script yang digunakan untuk membuat interface atau interaksi. Jadi tombol yang tadi saya tunjukkan ya, ada tombol next atau exit atau tombol lainnya agar berfungsi itu menggunakan programming ya, sistem programming menggunakan action script. Nah, kemudian kelebihan lainnya adalah multimedia authoring tools, artinya bisa menerima konten-konten multimedia. Nah, jadi selain membuat animasi, bisa juga menerima atau mengimport file berupa video, audio, kemudian ada file animasi format lain, ya file gambar juga itu. Kemudian diekspor ke satu format yang bisa menampilkan konten yang sama juga. Nah, kalau Flash atau Animate ini format yang jadinya adalah SWF. Kalau misalnya kontennya berisi video, nanti akan muncul juga video di sana. Kemudian ekspor multiformat, jadi bisa format desktop maupun format mobile. Tapi kalau untuk format mobile nanti akan lebih saya rekomendasikan menggunakan yang versi Animate ya. Nah, keduanya ini sama ya. Cuma kalau untuk yang basic, yang pemula, saya sarankan menggunakan yang Flash CS ya, maksimal itu di CS6. Nah, itu untuk aplikasi ya. Jadi nanti setelah ini saya akan lanjut ke proses pembuatannya seperti apa. Nanti saya akan lebih banyak membahas di sana. Oke, itu tadi sedikit ulasan tentang game edukasi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan setelah ini saya akan menunjukkan proses perancangan game edukasi sederhana menggunakan aplikasi Flash. Nah, tunggu update video berikutnya ya. Terima kasih.